Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih berkesempatan untuk hadir ke Anda semuanya di Lensa Waktu. Kali ini kita akan membahas balik lagi hangat-hangatnya diperbincangkan atau dibahas beberapa teman konten kreator yang pasti ya, dan terutama pemilik konten-konten yang sudah berbentuk PT. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan rancangan peraturan presiden ya, yang disodorkan oleh Dewan Pers Indonesia. Ya, terkait itu kita lihat lini masa ini dari Jakarta ya. CNBC Indonesia juga menyoroti Perpres ya, media digital. Nah, seperti yang Anda baca di situ. Nah, terutama sebenarnya didahului Australia ya, tentang pengaturan media digital dan ditiru Indonesia rupanya. Begitu kata CNBC ya. Ya, karena ada itu tadi kue-kue hangat di sana. Akhirnya memang diberlakukan seperti itu. Kita lihat lini masa yang lainnya. Dari laman Republika, Forum Pempret mengatakan Google provokatif terkait Perpres jurnalisme. Oke. Nah, itu tadi ya salah satu timeline mereka. Sementara Dewan Pers sendiri itu adalah berdiri sebagai lembaga yang independen. Iya, itu tadi ya dari Ketua Forum Pemret Arifin Ashad terkait dengan pernyataan Google. Oke. Yang saat ini sudah saya pegang ya draftnya. Ini terdiri dari 8 bab dan 14 pasal. Yang kalau saya cermati di sini ya, ya ini ada usulan Dewan Pers dan konstituen berdasarkan draft rancangan Perpres usulan Pokja Media Sustainable yang dibentuk oleh Dewan Pers berdasarkan SK 14 SK DP garing 1 garing 2020 7 Januari 2020 dan SK nomor 16 garing SK DP garing 2 tahun 2021 8 Februari 2021. Di sini tercatat Ketua Pokja Agus Sudibyo yang diterima oleh Dewan Pers melalui Kominfo. Ini file 16 November dari tim 29 November 2022. Draft rancangan peraturan presiden dari Kominfo 16 Januari 2023 dan 25 Januari 2023. Ya. Ini mengatur tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Itu pasti kita semua setuju ya. Nah, sekali lagi tanggung jawab perusahaan platform ya. Artinya mereka sudah memiliki badan usaha yang bergerak di media digital ya, khususnya yang melakukan peliputan pemberitaan dan lain-lain ya. Kalau memang ada hal lain silakan kirim di kolom di bawah ya. Yang salah satunya ini kita soroti ini ya, untuk bab 1 ketentuan umum yang termaktub di pasal 1 poin kedua, bagi hasil ya. Bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Ya. Dan di poin ke-9, perubahan algoritma adalah perubahan yang direncanakan terhadap sistem algoritma atau praktik dominan yang menghasilkan perubahan yang teridentifikasi pada layanan platform digital dalam mendistribusikan berita milik perusahaan pers. Ini mungkin terkait dengan konten-konten mereka ya, yang mencuplik mengambil dari media-media besar gitu ya, atau media-media yang sudah
terverifikasi di Dewan Pers adalah hak karya mereka dan pantas untuk diakui, mungkin begitu ya. Dan kalau saya pribadi menilai ini bahwasanya pers mengaku kalah dengan media-media digital ya, dan juga secara tanda kutip ekonomi atau finansial, karena penghasilan mereka dari iklan juga luar biasa, mungkin seperti itu. Karena ini juga masalah kue ya, kayaknya begitu ya, berbau-bau kue yang lezat di sana sehingga harus bagi hasil. Cuman kekhawatiran dari teman-teman adalah ketika algoritma itu akan dipegang, tolong dikoreksi ya kalau saya salah di kolom komentar ini di bawah ini. Ketika algoritma itu dipegang satu oleh Dewan Pers dan komponennya itu, akhirnya kita akan terpusat lagi. Jadi tidak ada akses lain selain dari saringan Dewan Pers, seperti Orde Baru dong. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu ya, kita setuju, kita memang harus memerangi hoax, memerangi berita-berita fitnah dan lain-lain di media sosial itu, tapi dengan cara yang bijak. Yang kedua, otomatis apakah ini tidak berimbas pada teman-teman konten kreator pemula seperti saya atau yang lain ya, terutama yang pemula banget itu, yang pribadi-pribadi. Nah, bagaimana mereka harus izin melalui email, menunggu jawaban dulu, atau telepon? Tidak mungkin mereka menggubris kita gitu ya. Makanya itu satu-satunya jalan ya, kita selama ini tahulah aturan itu, dan kita selalu cantumkan sumber apapun itu di link deskripsi video atau pemberitaan yang kita siarkan atau yang sudah kita share di media sosial, dalam hal ini YouTube ya. Menurut pendapat saya seperti itu. Jadi tolong teman-teman juga bisa menanggapi ini ya. Jangan-jangan itu tadi, sebenarnya jauh sebelumnya saya juga tergelitik ya. Kebetulan saya sendiri juga pernah berkecimpung di dunia pers, dan apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud untuk mengecilkan peran pers, dan saya tetap menghormati sepenuh hati saya dengan teman-teman rekan-rekan wartawan dan juga jurnalis-jurnalis senior, karena memang saya merasakan bagaimanapun jeripaya kita di dunia itu, finansialnya memang sangat tidak sebanding dengan tenaga, pikiran, dan waktu yang kita gunakan dalam sebuah pekerjaan di dunia jurnalistik. Keuntungannya memang dengan adanya seperti ini, bisa jadi harapannya teman-teman yang bekerja di dunia pers itu mendapatkan finansial yang terbaik ya. Jadi yang tidak selama ini kita bongkar ya, bukan rahasia lagi ya kalau teman-teman wartawan itu dan perusahaan-perusahaan yang apalagi yang lokal itu memang sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi memang selayaknya mereka mendapatkan imbalan yang pantas dan kehidupan yang layak dan cukup gitu ya. Sekali lagi dengan rasa hormat saya kepada teman-teman media, teman-teman wartawan senior, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan itu gitu ya. Tapi memang ada yang nyelutuk, ini cerita, ada yang nyelutuk bahwasanya memang dari seorang kawan ya, kalah cepat ya dengan dunia medsos kita. Nah, di situ ya salah satu poinnya, mungkin Dewan Pers sudah membidik itu gitu. Yang kita takutkan adalah karena algoritma tadi. Ketika algoritma itu bisa dibaca atau diminta, padahal konten kreator itu mati-matian bagaimana sih mengetahui algoritma itu, sehingga chat di Google, mesin Google itu yang muncul berseliweran peristiwa apapun
berita apapun, informasi apapun. Nah, kalau seandainya Dewan Pers ya bisa menguasai itu dengan dominan, otomatis mereka menguasai saluran itu dan akan mengerucut satu pintu. Ya ini yang dikhawatirkan tidak sehat untuk kalangan kreator konten. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan kita tetap positive thinking aja. Semoga pemerintah juga tidak mematikan dunia digital ini dengan alasan memendung pemberitaan hoax. Dan bukan berarti kita mencari tikus itu membakar semua ladang di sawah gitu, padahal tikusnya yang cari cuma satu, ibaratnya seperti itu. Demikian tadi terkait dengan fenomena perpres tanggung jawab platform digital. Saya berharap semua apa yang akan kita tunggu-tunggu ini hasilnya positif ya. Dan kita berdoa dan berharap pemerintah juga bisa memperhatikan dunia digital yang sudah merebak, yang bisa kita nikmati selama ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungan Anda di channel Lensa Waktu dengan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.